ZS, Channel Pendidikan, Informasi, dan Hiburan. Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda. Perlawanan Pattimura. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817, pasukan Pattimura mengadakan penyerbuan ke Benteng Dorstede. Dalam penyerangan tersebut, Benteng Dorstede dapat diduduki oleh pasukan Pattimura, bahkan Residen Vandenberg beserta keluarganya tewas. Tentara Belanda yang tersisa dalam benteng tersebut menyerahkan diri. Dalam penyerbuan itu, Pattimura dibantu oleh Antoni Ribot, Christina Marta Tiahahu, Philip Latumahina, dan Kapitan Said Printah. Berkat siasat Belanda yang berhasil membujuk Raja Boy, pada tanggal 11 November tahun 1817, Thomas Matulesi atau yang akrab dikenal dengan gelar Kapitan Pattimura berhasil ditangkap di perbatasan hutan Boy dan Haria. Akhirnya vonis hukuman gantung dijatuhkan kepada 4 pemimpin, yaitu Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura, Antoni Ribot, Said Printah, dan Philip Latumahina. Eksekusi hukuman gantung sampai mati dilaksanakan pada pukul 7 tanggal 10 Desember tahun 1817 disaksikan rakyat Ambon. Perang Padri. Peristiwa ini berawal dari gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini dikenal dengan nama Perang Padri karena merupakan perang antara kaum Padri atau kaum putih atau golongan agama melawan kaum hitam atau kaum adat dan Belanda. Tahap 1, murni perang saudara dan belum ada campur tangan pihak luar, dalam hal ini Belanda. Tahap 2, pada tahun 1825, berhubung dengan adanya perlawanan Diponegoro di Jawa, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan baru. Kekuatan militer Belanda terbatas, dan harus menghadapi dua perlawanan besar, yaitu perlawanan kaum Padri dan perlawanan Diponegoro. Oleh karena itu, Belanda mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Padri. Tahap 3, Perang Semesta Rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Sejak tahun 1831 kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1837 jam 8 pagi, Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Tuanku Imam mengungsi ke Marapak. Pertempuran itu berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol, yang langsung dibawa ke Padang. Selanjutnya atas perintah Letkol Michels, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1838. Kemudian pada tahun 1839 dipindah ke Ambon. 3 tahun kemudian dipindah ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November tahun 1964 pada usia 92 tahun.
Perang Diponegoro. Kekacauan dalam istana semakin besar ketika mulai ada campur tangan Belanda. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda menimbulkan kebencian rakyat. Kondisi ini memuncak menjadi perlawanan menentang Belanda. Sebab utama perlawanan Pangeran Diponegoro adalah adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Belanda bersama Patih Danurejo IV mengadakan serangan ke Tegalrejo. Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menyingkir ke Selarong, sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta. Selarong dijadikan markas untuk menyusun kekuatan dan strategi penyerangan secara gerilya, agar tidak mudah diketahui oleh pihak Belanda. Tempat markas berpindah-pindah, dari Selarong ke Pleret, kemudian ke Dekso dan ke Pengasih. Perang Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berbagai upaya untuk mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro telah dilakukan Belanda, namun masih gagal. Jenderal de Kock akhirnya menggunakan siasat tipu muslihat melalui perundingan. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro bersedia hadir untuk berunding di rumah residen Kedu di Magelang. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Semarang dan dipindah ke Batavia. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 1830 dipindah lagi ke Manado. Pada tahun 1834 pengasingannya dipindah lagi ke Makassar sampai meninggal dunia pada usia 70 tahun, tepatnya tanggal 8 Januari tahun 1855. Perlawanan rakyat Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita dua kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga.
Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tanjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah, dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh karena kerajaan Aceh menolak dengan keras untuk mengakui kedaulatan Belanda. Daerah-daerah di kawasan Aceh bangkit melakukan perlawanan. Belanda memerintahkan Dr. Snak Hurgronje yang paham tentang agama Islam untuk mengadakan penelitian tentang kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan kesimpulan Dr. Snak Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda memperoleh petunjuk bahwa untuk menaklukkan Aceh harus dengan siasat kekerasan. Pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pedalaman. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Dalam pertempuran yang terjadi di Melaboh, Teuku Umar gugur. Jatuhnya benteng Kutoreh pada tahun 1904, memaksa Aceh harus menandatangani plakat pendek atau perjanjian singkat, Korte Verklaring. Perang Batak. Februari tahun 1878, Sisingamangaraja XII melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-Borang, dan Lumban Julu. Dengan gigih rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Tetapi, karena kekurangan senjata pasukan Sisingamangaraja XII semakin lama semakin terdesak. Bahkan terpaksa ditinggalkan dan perjuangan dilanjutkan ke tempat lain. Dalam keadaan yang lemah, Sisingamangaraja XII bersama putra-putra dan pengikutnya mengadakan perlawanan. Dalam perlawanan ini, Sisingamangaraja dan seorang putrinya, Lapian serta 2 putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi, gugur. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda.
Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Salam sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum.